Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STIJ. Kali ini saya mencoba membawakan materi akuntansi transaksi dana zakat, kebajikan, dan pinjaman HORS. Baik. Definisi dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau mustahik untuk diserahkan kepada penerima zakat. Mustahik, pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat atau PSAK 101 paragraf 71. Dana zakat, definisi dana zakat, kemudian sumber hukum zakat, kemudian sumber dana zakat bank di bank syariah, penyaluran dana zakat, kemudian ada prinsip dan tujuan zakat, kemudian akuntansi dana zakat, dan ada laporan dana zakat. Kemudian sumber hukum zakat adalah At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 43, Al-Hajj ayat 78, kemudian Al-Imran ayat 180. Kemudian prinsip dan tujuan zakat adalah prinsip keyakinan keagamaan, prinsip pemerataan keadilan, prinsip produktivitas, prinsip nalar, prinsip kebebasan, dan prinsip etika dan kewajaran. Tujuannya adalah mencucikan harta dan jiwa muzaki, mengangkat derajat fakir miskin, membentangkan dan membina tali persaudaraan sama umat Islam dan manusia pada umumnya. Zakat merupakan manifestasi syukur dan nikmat Allah. Zakat dari dalam entitas bank syariah, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah. Sumber dana zakat itu dibagi dua. Penyaluran dana zakat adalah untuk fakir miskin, pihak yang mengurusi zakat atau amilin, golongan mualaf, orang yang belum merdeka, riqab, orang yang berutang, ghorimin, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, orang yang melakukan perjalanan ibnu sabil. Akuntansi dana zakat pada laporan keuangan tahun 2018, saldo dana zakat bank mandiri syariah ada sebesar 15 juta. Berikut adalah transaksi terkait dengan dana zakat pada BMS tahun 2019. Terima zakat dari bank Bapak Anto secara tunai 3 juta, terima zakat dari Bapak Andi secara tunai 12 juta. Disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta, terima zakat perniagaan Bank Mandiri selama 2019 sebesar 50 juta. Terima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta, disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan 10.500.000. Terima dana zakat penilaian dana sebagian sebesar 20 juta, disalurkan dana tunai zakat kepada orang miskin 65, disalurkan tunai dana zakat mualaf 2 juta, disalurkan tunai dana zakat kepada ibnu sabil 500.000, ditransfer ke honorer amil sebesar 500.000, dana yang tabungan wali petugas penyaluran bantuan dana SIS. Jurnalnya adalah dana kepada kas zakat 3.000, kas pada dana zakat 12.000 dalam jutaan ya. Kemudian dana zakat pada kas 12.000, kemudian saat dibayar ke mustahid, kemudian zakat dari bank menerima, jadi zakat bank berdiri syariah pada dana zakat 50.000. Zakat dari pihak luar yaitu rekening tabungan nasabah pada dana zakat 10.000. Kemudian saat dibayar kepada mustahik, dana zakat pada kas 10.500. Dari pihak luar menerima yaitu rekening biro nasabah pada dana zakat sebesar 20.000. Dibayar kepada mustahik pada orang miskin adalah dana zakat pada kas 65.000. Kemudian dibayar kepada mustahik mualaf dana zakat kas pada 2.000. Kemudian dibayar kepada mustahik ibnu sabil adalah dana zakat pada kas 500. Dibayar kepada mustahik amil dana zakat kepada rekening tabungan wali sebesar 500. Kemudian laporan dana zakat seperti di Bank Mandiri Syariah tahun 2018 sama 2019 adalah sumber dana zakat adalah zakat dari bank, dana dari pihak luar, dan total sumber dananya sekitar 95, dan 2019 80. Kemudian dana zakat dialihkan kepada fakir kosong, miskin 77, ambil 500, mualaf 2.000, kemudian orang berjihad fisabilillah 10.500, perjalanan 500, total uangnya 90.500. Kenaikan penurunannya ada 4,5. Kemudian sumber dana zakat di awal tahun adalah 15 juta. Dana kebajikan adalah definisi dana kebajikan adalah landasan hukum mengenai dana kebajikan, akuntansi dana kebajikan, dan laporan dana kebajikan. Definisi dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Landasan hukum mengenai dana kebajikan adalah berdasarkan PSAK 101 paragraf 75. Sumber dana kebajikan terdiri dari atas infak, sedekah, hasil kebangunan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non halal, sumbangan, atau riba. Contohnya pada laporan keuangan tahun 2018 saldo bank BMS sebesar 10 juta. Berikut adalah transaksi terkait dengan dana kebajikan BMS selama tahun 2019.
terima infak dari Bapak Antos secara tunai 2 juta, terima transfer dari rekening Andi sedekah sebesar 5 juta, terima transfer dari rekening Bapak Ali 100.000, terima transfer dari rekening sukses selalu sebesar sebagai 10 juta, diterima bunga dari rekening biru HSBC 250, disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan Putra Muhammadiyah sebesar 10 juta. Salurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri Bekasi secara tunai 5 juta. Salurkan dana kebajikan pinjaman Khairul Hasan Pak Ali yang merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000. Diterima secara tunai pengembalian dana Khairul Hasan tahap 1 oleh Pak Ali sebesar 50. Disalurkan dana kebajikan oleh pinjaman Khairul Hasan Amin dan merintis sebesar 500.000. Terima secara tunai pengembalian Khairul Hasan tahap 2 oleh Pak Ali sebesar 50.000. Tahap 1 oleh Bu Ani sebesar 100.000. Jurnalnya adalah saat penerimaan infak kas pada dana kebajikan 2.000 ke rekening, saat penerimaan dari sedekah dan rekening pada dana kebajikan 5.000, saat penerimaan dari denda rekening nasabah pada denda dana kebajikan pada 100.000, rekening pada penerimaan sumbangan yaitu rekening nasabah pada dana kebajikan 10 juta, kemudian biru pada penerimaan pendapatan non halal dari biru pada bank lain dan dana kebajikan 250, kemudian penyaluran untuk sumbangan dan dana kebajikan pada kas 10 juta. Kemudian jurnal berikutnya penyaluran untuk sumbangan dana kebajikan pada kas 5.000 atau 5 juta, dana saat pinjaman Khairul Hasan adalah dana kebajikan pada kas 100.000, dimana pada kembalian pinjaman Khairul Hasan adalah kas pada dana kebajikan 50.000, kemudian penyaluran pada pinjaman Khairul Hasan adalah dana kebajikan pada kas 500.000, dan penerimaan dan kembalian pinjaman Khairul Hasan adalah kas pada dana kebajikan 150.000. Jurnalnya laporan keuangan seperti tampak pada laporan dana kebajikan, di mana ada sumber dana kebajikan, dana infak, sedekah, denda, sumbangan, pendapatan non halal, dan penggunaannya pada pinjaman Khairul Hasan dan sumbangan, sehingga ada kenaikan dan penurunan dana. Pinjaman khot. Definisi dari pinjaman khot adalah penggunaan dan ketentuan syar'i dan ada transaksi pinjaman khot, rukun transaksi pinjaman khot, kemudian penguasaan transaksi pinjaman khot, alur transaksi pinjaman khot, dan teknis perhitungan dan penyaluran transaksi pinjaman khot. Pinjaman khot adalah pinjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekali atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan pinjaman khot memenuhi tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu pengembangan usaha pinjaman mikro yang memerlukan dana tanpa bunga, menyalurkan dana sosial yang dibunuh oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah maupun sebagai produk pelengkap pada nasabah yang telah diberi loyalitas dan beraktivitas sebagai skema untuk membantu pegawai bank syariah untuk membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan bersifat insidental pengambilan alih tambang komersial kepada bank syariah. Ketentuan syari transaksi pinjaman khot Al-Baqarah 245, hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Bukhari. Nah, rukun transaksi pinjaman khot adalah transaktor, objek khot, ijab, dan kabul. Pengawasan cara transaksi pinjaman khot meneliti apakah pembiayaan diberikan pada prinsip khot tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Meneliti bahwa terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, kemudian memastikan bahwa bank telah memberikan keluaran yang cukup. Meneliti apakah pendapat yang diterima dari bank nasabah adalah penggunaan sanksi telah dihapus sebagai sumber dana kewajiban. Memastikan sumber dana yang digunakan pembiayaan khot konsumsi dan bersifat sosial. Memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan khot dalam rangka talangan nasabah yang berasal dari modal bank. Alurnya adalah bank syariah sebagai pemberi pinjaman, seleksi dan akad khot, menyerahkan dana khot, mengembalikan dana khot, nasabah menerima pinjaman khot. Teknisnya tentu membantu kepada bank syariah meminjam kepada bank syariah mandiri dengan skema khot, membayar uang masuk anaknya perguruan tinggi yang khot ini menggunakan dana internal dengan jumlah pinjam 1 juta, selama pinjaman 4 juta biaya administrasi 10.000. Nah, total piutang adalah 1 juta dibagi 4, kemudian perhitungan biaya administrasinya adalah 1% kali 1 juta sudah 10.000. Pinjaman khot 1 juta pada menggunakan yang salah pada administrasi 10.000. Satu pembayaran angsuran adalah 250 pada pinjaman khot 250, pinjaman khot 250, berikutnya 4 kali. Kemudian saat tanggal jatuh tempo ternyata Pak Anto hanya memiliki dana 50 digunakan untuk membayar angsuran ketiga, sehingga dia akan berangsur dari 150 tambah 100. Pada tanggal 20 Desember 2019 memberikan uang kuliahnya anaknya Anto memberi imbalan 25.000 atas perjanjian itu adalah kas 200 menyangkut dengan lokasi lainnya
275 pada 250 pada 25. Bukan cadangan kerugian pinjaman kot, cadangan kerugian kot pada keuangan pinjaman kot sebesar 250. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.